Halo semua teman-teman dalam perspektif. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang menarik, yaitu owner, founder dari Chill Chill Mango, yaitu sebuah platform self-exploration. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak siapa? Halo, nama gue Yaser Fadli. Yaser, panggil aja Yaser. Yas juga boleh. Share. Gue dari dulu pengennya tuh dipanggil Yas, tapi kebanyakan orang manggil gue Ser. Nggak bagus, Ser tuh. Ser. Gue manggil lu Yas tuh. Gue Nah, manggil Yas. lu Yas. Ada wah, gue manggil dulu Yas juga deh kalau gitu. Kemarinnya share soalnya. Oke, Yaser. Sebenarnya tadi kemarin tuh agak menarik karena waktu kita ngediscuss buat bikin podcast gini, Yaser tuh dia memberikan suatu topik, yaitu nama topiknya Happiness is Overrated. Nah, di sini sebenarnya kemarin gue agak bingung nih sebenarnya. Soalnya kan semua orang kan mengincar happiness gitu kan. Semua orang goals-nya itu pasti happiness. Nah, kenapa menurut tuh overrated gitu? Emang happiness yang lo maksud tuh seperti apa? Di sini gue nggak mencoba menjawab, tapi gue mencoba ngetis perspektif kalian. Sekarang kalau kalian tadi bilang kayak semua orang kan pola pikirnya ngejar happiness gitu ya. Kalian coba lihat sekitar kalian, orang-orang yang ngejar happiness, dia happy gak? Yes. Nggak usah orang-orang deh, maksudnya kalau diri kita sendiri yang kayak, maksudnya gini, kenapa gue bilang overrated? Karena gue mau ngasih pesan ke orang-orang lain yang kayak, yang dibahas tuh di society sekarang kayak happiness, benar gitu, happiness. Tapi kayak gini, ada happiness pasti ada penderitaan. Itu udah kayak dua mata, kayak koin lah, kayak dua sisi koin gitu. Lu nggak bisa dapetin happiness doang. Lo minta hujan, lu dapat becek, kayak gitu. Kayak ada cewek, ada cowok gitu. Lo nggak bakal minta happiness. Jadi kayak gue cuma mau membantu ngasih perspektif dan nyadarin orang bahwa di saat lo minta happiness, itu udah satu paket sama penderitaan gitu. Dan di saat lo expect happiness, lo akan vulnerable sama lo akan jadi vulnerable. Jadi lebih maksudnya vulnerable tuh sekarang kayak orang bilang kayak, gue vulnerable, dia vulnerable banget, relate banget sama kita gitu. Iya, itu kan masalah apa relasi kita antar manusia kayak, oh, lu anxiety, gue juga anxiety segala macam. Tapi vulnerable di sini adalah di saat lu cuman ngelihat satu sisi kebahagiaan doang, lu akan gampang banget goyah dalam arti di saat ada kayak cobaan sedikit apa segala macam yang lo ekspektasikan rupanya kayak kok jalan gue mengejar kebahagiaan atau kayak positif mindset gue kok kayaknya nggak mempan ya gitu, kayak kok gue tetap ngerasain sedih, gue nggak boleh sedih nih gitu. Padahal sebenarnya sedih pun kebahagiaan gitu. Lu dikasih sedih itu malah anugerah gitu. Di saat lu dikasih sedih, lu bisa appreciate happiness kayak gitu. Cool. Gitu. Kalau lu dari lahir sampai umur 20 tahun dan lu bahagia terus, emang lu bisa berempati? Oke. Yes, Make sense. Gimana lu bisa berempati kalau yang lu kejar cuma kebahagiaan doang? Gue bukan mencoba mengasih perspektif bahwa lu harus menderita, enggak. Tapi kenapa gue pengen banget ngebahas ini kayak happiness is overrated ya, biar orang nggak terlena aja sama kayak klise banget lah kayak orang hidup mencari kebahagiaan apa segala macam gitu. Tapi yang gue rasain kok kayak kok beda ya sama gue, apa gue geblek sendiri ya, malah gue hidup nyari risk gitu, gue hidup malah nyari challenge gitu. Di saat kita menempatkan diri ke challenge, ke risk gitu, di saat ada hal yang rupanya, misalnya gini, misalnya lu ngegali nyari emas di tanah misalnya ya, gitu.
yang lu cari itu sebenarnya gini, gue mau nyangkul biar badan gue berotot, biar badan gue sehat aja gitu. Tapi rupanya dapat batu cantik nih, ya kan, ametis katanya. Wah gila, padahal nggak seberapa, nggak dibandingin sama emas sama berlian, nggak seberapa. Lu sangat appreciate itu gitu. Wih, tiger eye nih, cie gitu kan. Kayak baca deh gitu kan, kecubung nih, mantep nih. Padahal niat gue cuman mau menguatkan diri gue gitu, kayak cuman ya udah gue mau nyangkul, gue mau nyehatin badan gitu. Tapi kalau lo intens lu di awal kayak gue mau nyari emas gitu, lu dapat kecubung, lu dapat perak pun, lu mungkin lebih sulit untuk appreciate itu. Jadi itulah yang sebenarnya yang mau gue komunikasikan, bahwa happiness is overrated. Jangan terlena sama narasi-narasi happiness dan teori konspirasi, nggak bercanda-bercanda. Jadi narasi happiness, ya sebenarnya nggak ada yang salah, karena tren ini muncul di tengah orang yang udah pada mulai burnout, udah pada kayak produk-produk baby boomer yang kayak tertekan, kaku, dan apa ya, dan otoriter lah gitu. Dan gue di sini mencoba menjadi ini ya, mencoba menjadi synthesize-nya adalah si baby boomer yang kalian benci ini nggak sepenuhnya salah gitu. Integrity, determination, terus kayak mau berdarah-darah gitu, pun itu bisa diambil gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lo nggak satu vibe sama gue, bye bye gitu kan, kayak gitu kan, gitu kan, lo udah nggak satu vibe gitu. Steve Jobs sama si temannya juga emang satu vibe, berantem mulu gitu. Ya, berantem mulu gitu kan, nggak ada cocok-cocoknya. Tapi malah sebenarnya di saat lu nemu orang yang nggak cocok banget sama lu, itu sebenarnya malah kayak ada something yang bisa disynthesize dari situ gitu. Itulah beauty-nya kayak di saat gua kanan banget, lu kiri banget, tengah-tengahnya pasti indah gitu. Kalau lu kanan semua atau kiri semua, boring. Gitu sih, kalau bisa gue jawab dari pertanyaan. Mungkin kayak gini ya, mungkin maksud lo kayak ketika kita mengejar happiness, jangan lupa untuk appreciate semua hal yang terjadi, walaupun itu kegagalan ataupun hal lainnya gitu. Bener nggak sih? Ya, bisa. Itu ada value-nya juga di situ gitu. Gue cuman ingin mengkomunikasikan bahwa jangan terlena aja, jangan terlena sama narasi positivity. Sebenarnya bagus narasi positivity. Gue nggak mau mencoba menghancurkan vibe orang-orang Zen ini, enggak gitu. Gue nggak mencoba menghancurkan. Tapi gini, lo nggak bakal lari dari kondisi. Tapi yang bisa lo lakuin adalah gini. Kayaknya lebih enak kalau misalnya gini deh. Kalau kita nikmatin, ini dunia chaos banget. Kita berdiri, kita hidup di dalam sebuah bola gede berputar, nggak tahu berapa kecepatannya. Terus ada bola api di atas kita yang siap-siap membakar kita. Terus tiba-tiba ini kita tinggal di dalam bola itu, bolanya bisa bergetar, bisa airnya bisa keluar, ada tumpukan pasir yang bisa keluar api. Ini kan dunia udah gila. Kita tinggal di chaos situation sebenarnya gitu kan. Tapi gimana caranya kita nikmatin itu gitu. Kalau lo mau nyari good vibe doang, ya lo keluar dari bumi gitu. Nggak ada tempat yang aman, nggak ada kondisi yang sesuai sama ekspektasi lo. By the way, tadi kan lo ngomong happiness lo itu mengejar risiko gitu kan. Nah, mungkin bisa di-emphasize lagi, maksud tuh ngejar risiko tuh kayak gimana? Oke. Sebenarnya nggak ngejar resiko gitu. Jadi kayak kalau bacaan gue beberapa buku gue baca, nggak beberapa buku sih, maksudnya gue paham surface lah, stoicism. Di stoicism itu
misalnya lo kerja nih, lo bangun tidur, lo nulis jurnal, misalnya kayak gitu segala macam. Terus lo lagi pakai baju, lo selesai mandi, lo sambil sisiran, yang lo pikirin adalah gini. Ini bukannya negativity ya, tapi expect the worst. Kayak Grady tau lah, ini tukang Gojek pasti telat, ya kan? Bannya bocor di jalan, gue kena becekan mobil, orang pada jutek sambil pakai Rexona gitu kan, pikirin aja sambil pakai Rexona, orang bakal jutek, terus gaji gue dipotong, pikir ini aja dulu, expect the worst gitu. Terus tiba-tiba oke, udah siap, lo udah mental lo udah kuat, lo jalan nyampe kantor, Gojek lo nggak kenapa-napa, lo appreciate ya gitu. Gila. Gue belum pernah kayak gitu sih sebenarnya. belum pernah kayak gitu sih. Lu nggak pernah appreciate kaki lo bisa napak di tujuan lo setelah lu diboncengin Gojek. Right? Karena lo nggak appreciate itu gitu. Jadi gue selalu menempatkan diri gue di pinggir jurang biar gue appreciate life. I see. Ya, kalau kata SpongeBob sih hidup seperti Larry ya. Hidup seperti Larry. Oke. Make sense. Cuma kalau nangkap tadi pembicaraan lo tadi share berarti yes, kenapa share sih yes. Berarti happiness is overrated karena sebenarnya masalah di ekspektasi orangnya yang ekspektasi kan. Kalau misalnya dipikir-pikir orang yang sorry to say hidup di bawah $2 per hari aja bisa lebih happy dibandingkan orang yang hidup pendapatnya 2 juta US dollar per hari. Jadi itu masalah ekspektasi bukan masalah realita kan. Lebih ke gimana kita persepsi kita menangkap realita. Iya. In a way. Iya. Realita kan something yang kita bikin dari dalam. Lo kayak naik ini aja lah. Lo kayak naik busnya di pinggir jurang. Lo mau duduk di sebelah mana? View lo mau view tembok? Ini jurang, tembok jurang, atau view lo mau ke sawah-sawah yang di bawah gitu. Lo yang memutuskan gitu. Lo yang memutuskan lo duduk di sebelah. Walaupun itu di pinggir jurang gitu. Stoicism banget sih itu cara pikirnya. Alhamdulillah. Kalau kata siapa ya, filosofi itu jangan diobrolin, jangan cuma diomongin, tapi embody gitu. Dipasang, lu praktekin. Lupa, tapi pernah denger. Ya, gue juga, gue nggak, makanya kayak banyak quotes bagus yang kayak nggak gue ingat karena gue nggak peduli siapa yang nulis, siapa yang ngomong. Kalau emang itu message-nya bagus dan cocok buat gue, ya gue serap gitu. I see. Kayak gue fascinated sama gini. Gue ada pertanyaan sama kalian. Kalian nge-value informasi dari siapa yang ngomong atau apa yang disampaikan? Gue mau tahu dong. Kalau dari gue, yang disampaikan itu make sense ke bagi gue sebenarnya. Kalau gue ya. Kalau itu make sense, biasanya gue nyari nih orang tuh sebenarnya siapa gitu. Biasanya sih gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada gembel di pinggir jalan, terus ngobrol sama lu, tiba-tiba ngomong sama lu gini, live your life bro, apa ininya, apa yang lu percaya gak sama dia? Tergantung konteksnya. Kalau gue lagi jalan biasa paling bingung juga ya. Kalau misalnya kita short termnya mungkin kayak tergantung, kalau secara short term tergantung konteks sama moodnya kita. Kalau misalnya kita lagi good mood, misalnya ya lagi good mood ketemu orang gebel ngomong itu, ya udah. Kita lagi bad mood bisa ke bui, ke kantor polisi kayak atau apa. Tapi kalau secara long term, suatu saat nanti ketika misalnya kita dengar itu siang hari, malamnya kita mau tidur, kita kepikiran, anjing tadi ada si Gebel ngomong live your life, terus gue inget-inget selama 20 tahun gue ngapain. Kayak ada aja kemungkinannya kayak gitu.
Jadi long term-nya sih yang bisa impact. Kalau short term sih mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya. Kalau lu sendiri gimana sih? Misalnya ketemu gembel nih. Terbukti gak bahwa realita dibentuk oleh perspektif dari dalam? Sangat, yes. Right? Kalau dari dalam lu bilang tadi kan kalau lagi bad mood, ada orang yang ngomong gitu, gua sensi. Kalau gua lagi happy, ada orang ngomong gitu, gua kepikiran gitu. Berarti yang salah bukan gembelnya, yang salah bukan pesan gembelnya, malah yang salah lu. Yang salah kita. Gitu. Bener. So kalau misalnya kita mau balikin ke topik, ketika orang bilang mereka nggak happy, itu bukan salah situasinya sih. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Kalau misalnya lu nggak happy, that's your fault karena lu punya ekspektasi yang terlalu tinggi, perhaps yang itu nggak kesampaian, dan ketika nggak kesampaian, lu merasa lu nggak dapat sesuatu yang lu merasa lu harusnya dapat. Tinggal pertanyaannya siapa yang mengatakan lu harusnya dapat? Di saat ada orang atau kita sendiri atau orang lain dia ngomong gua nggak happy atau gua ngomong kita ngomong ke diri sendiri kayaknya gua nggak happy atau orang lain ada ngomong gua nggak happy gitu. Lo kasih dia selamat. Congratulations brothers. Congratulations. At least lo udah mulai lo aware bahwa oke, ada something missing gitu. Yep. Ada hal yang namanya happiness, ada hal namanya penderitaan gitu. Dia udah aware gitu. Jadi bukan kayak lu nggak happy, kenapa nggak happy? Lu harus happy, enggak. Jadi kayak congratulations, lu udah selangkah lebih maju, lu kesadaran lu naik satu level bahwa ada something beyond that dari kondisi lu sekarang. Ada yang bisa lu kontrol untuk lo rubah situasinya. Gitu. Yep. Dan ada Jadi yang nggak kalau bisa ada orang dikontrol. Iya. Jadi kalau ada orang sedih, kasih selamat. Selamat ya, gitu. Sedih. Gitu. Serius gue. Gue penasaran ini. Dengan mindset yang tadi ya, kalau disambungin sama kondisi sekarang kan banyak banget orang yang unhappy sama situasi sekarang kan, karena kan ada wabah COVID, banyak yang kehilangan pekerjaan terus segala macem, banyak yang finansialnya kena gitu kan. Nah pasti kan unhappy dong, ya kan. Nah dengan mindset seperti itu, kira-kira dari lu pengen bilang apa sih ke mereka gitu? Selamat bahwa lo akhirnya disadarkan bahwa hidup lo sekarang ketergantungan duit. Bahwa nanti setelah pandemi ini selesai, lo harus merubah sistem hidup lo yang nggak tergantungan sama duit. Atau, oke, duit perlu buat bertahan hidup, tapi duit bukan satu-satunya yang bisa nopang hidup lo. Gitu. Sebenarnya COVID pandemi kayak gini maksudnya ini adalah buah dari empati gue. Gue bukan yang kayak mampus lo di PHK segala macam. Enggak gitu. Malah sebenarnya kayak gini. Lu orang kaya banget. Lu orang kaya. Mau COVID 10 tahun, duit lu nggak habis. Lu appreciate life nggak? Gitu. Lu bakal jadi better person nggak? Gitu. Lu bakal conscious nggak sama kondisi sekitar? Enggak gitu. Di saat malah ada kondisi kayak gini kayak, anjir, gue sih malu. Kalau gue sendiri malu. Akhirnya gini, anjir, gue sempat goyang. Maksudnya gue sempat bikin video, gue jual-jualin mainan gue kan. Maksudnya, ya gue bisa lah hidup 6 bulan ke depan masih bisa gue hidup. Tapi 6 bulan berikutnya gue gak mau mikirin. Malah hidup besok gue hidup, gue juga gak mau mikirin. Gue hidup untuk detik ini saat ini aja. Tapi maksud gue, kayak gue sempat crack gitu. Kayak, tai, masa hidup gue di dictate sama lo harus dapat kerja, lo harus punya duit, apa segala macam. Kayak, wah thank you banget nih. Kita dikasih the whole satu dunia ini dikasih message bahwa sistem yang lo lakuin selama ini rapuh gitu. Orang
pikirannya gue harus punya kerja harus punya pengalaman, harus punya ijazah harus kuliah harus sekolah punya duit SPP, ya kan, udah dapat duit minta dari orang tua dapat kerjanya dari mana, gitu aja muter lingkaran setan. Nah ada satu momen kayak si anjing, gue sempet 10 menit memikirkan duit, anjir lemah banget nih gue, kayak maksudnya kayak ya gitu. Tapi malah itu sebenarnya nyadarin kita bahwa hidup di kota misalnya ya, maksudnya kan yang kena PHK ini kan yang kayak kelas pekerja gitu, kelas pekerja yang ya kayak karyawan biasa segala macam, yang gue nggak mau ngomongin mindset, tapi maksudnya sistem dia menjalani hidup ya kayak gitu hidup misalnya dari gaji per bulan apa segala macam. Dan lu mau tahu gak, biar lo tahu ya grassroots orang-orang kelas C sama D saat ini kondisinya adalah itu mereka kelilit utang gila-gilaan, parah ya. Mereka tuh bisa, sedih sih gue, mereka tuh bisa kayak malah sebelum pandemi aja mereka tuh bisa kayak gali lubang tutup lubang, pinjam sama, sekarang kan fintech udah banyak tuh. Jadi karena orang-orang kecil ini nggak punya maksudnya gaptek apa segala macam, nanti ada satu orang yang kayak semacam agentnya. Misalnya apa sekarang fintech yang gampang nyari pinjaman apa? Kredivo misalnya. Gue ngerti Kredivo, gue minjem dari Kredivo, terus gue pinjemin lagi nih ke tukang-tukang jas jus, tukang-tukang apa cilok yang di SMP apa segala macam. Wah mereka struggle banget kayak gitu. Intinya gini, gue nggak mau nge-justify hidup lo salah apa enggak segala macam. Tapi at least gini, kita dikasih lihat bahwa rupanya kita nggak mandiri loh gitu. Kita terlalu bersandar sama sistem yang udah ada gitu. Kita nggak ada kemandirian hidup. Itu sih ininya yang mau gue sampaikan. Terus gue harus gimana nih gitu? Ya yang pasti nggak kayak sebelumnya gitu aja gitu. Ya itu gue setuju. Outputnya kan udah jelas. Dengan usaha yang A, ada pandemi, outputnya menderita, nggak mandiri. Gitu kan? Lo harus belajar dong dari sini. Pandeminya selesai, lo mau balik lagi? Ya itu pilihan lo. Gitu. Tapi ntar ada pandemi lagi, lo menderita lagi. Itu gue cuma mau menjabarkan aja. Itu gue setuju banget sih. Itu gue setuju banget.